Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kami di sini akan mempresentasikan tentang functional point analysis dalam kasus vending machine Jepang seperti itu. Sebelumnya perkenalkan, saya Rasinandi Firmansyah dengan NIM L01231117. Saya Raihan Bagusadewa dengan NIM L01231119. Saya Endru Sayawan dan NIM L01222020. Oke, mungkin Mas Andre bisa langsung aja dijelaskan untuk identifikasi. Jadi untuk bagian identifikasi ada 5 macam, 5 atau 6. Jadi yang pertama adalah memilih minuman. Di sini ada kegiatan user input dengan user memilih minuman dan konfirmasi pemilihan minuman. Tingkat konsentrasi keduanya adalah rendah. Untuk bagian user output memilih minuman adalah menambah konfirmasi pilihan. Tingkat konsentrasinya rendah. Untuk user inquiries, permintaan data minuman itu konsentrasinya rendah. Dan bagian internal logical files, dan bagian file storage bisa konsentrasinya rendah. Dan pada bagian internal trace files, harga diambil dari sistem eksternal, konsentrasinya rendah. Yang kedua adalah bagian masukkan uang. Di sini pada bagian user input ada user memasukkan uang dan sistem memvalidasi jumlah uang. Untuk user memasukkan uang, konsentrasinya rendah, tapi sistem memvalidasi jumlah uang tingkat konsentrasinya sedang. Dan pada bagian internal logical files masukkan uang, untuk update satu internal tingkat konsentrasinya rendah. Dan pada bagian external interface files, untuk update transaksi dengan sistem eksternal tingkat konsentrasinya rendah. Dan ketiga, pada bagian menampilkan harga, ada untuk user output menampilkan harga minuman yang dipilih, itu tingkat konsentrasinya itu sedang. Dan pada user inquiries ada permintaan daftar harga, tingkat kompleksitasnya itu rendah. Dan terakhir internal logical files, akses ke database harga minuman, tingkat kompleksitasnya rendah. Nah, sekarang ini pada bagian untuk mengeluarkan minuman. Pada bagian mengeluarkan minuman ada dua untuk user output. Pertama, menampilkan status pengeluaran minuman. Tingkat konsentrasinya itu sedang. Dan yang kedua, mengontrol mekanisme dispenser. Nah, itu tingkat kompleksitasnya itu tinggi karena mengatur mekanisme dispenser itu perlu coding dan algoritma. Yang kedua, berikutnya internal logical files untuk update stok, tingkat kompleksitasnya itu rendah. Dan untuk external interface files adalah laporan transaksi ke sistem eksternal, tingkat kompleksitasnya rendah. Yang berikutnya itu mengembalikan kembalian. Dari bagian user output ada dua macam. Pertama, menampilkan jumlah kembalian, tingkat kompleksitasnya ini sedang dan mengontrol mekanisme pengeluaran ulang kembali. Dan pada ini tingkat kompleksitasnya tinggi. Yang berikutnya internal logical files. Untuk update atau internal, tingkat kompleksitasnya itu rendah. Dan untuk external interface files ada laporan transaksi ke tim eksternal, tingkat kompleksitasnya rendah. Nah, yang terakhir ini menampilkan stok minuman. Untuk pada bagian user inquiries, permintaan stok minuman dan tingkat kompleksitasnya adalah rendah. Nah, yang terakhir untuk internal logical files ada address database stocks, jadi tingkat kompleksitasnya rendah. Oke, untuk yang selanjutnya kemudian berdasarkan identifikasi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya, kemudian dipetakan menjadi seperti ini, menjadi tabel
functional element seperti ini beserta dengan kompleksitasnya. Yang pertama itu ada memilih minuman. Untuk user inputnya itu ada 2 ya untuk yang rendah tadi. Kemudian untuk user outputnya itu ada 1 yang sedang seperti itu. Kemudian untuk user inquiries-nya ada 1 dengan tingkat rendah. Kemudian untuk internal logical files-nya itu ada 1 dengan tingkat yang rendah. Kemudian yang selanjutnya itu ada external interface file, ada 1 dengan tingkat rendah. Kemudian setiap bobotnya ini dikalikan dengan skalanya ini. Jadi 2 dikali 3 ditambahkan dengan 1 dikali 5, kemudian ditambahkan dengan 1 dikali 3, ditambah dengan 1 dikali 7, ditambah 1 dikali 5, kemudian totalnya nanti dijumlah dan akan mendapatkan hasil nilai 26 untuk fungsional memilih minuman. Kemudian yang kedua ada memasukkan uang. Untuk user inputnya tadi yang rendah itu ada 1. Kemudian untuk tingkat yang sedang itu ada 1. Selanjutnya di bagian internal logical files ini ada 1 dengan tingkat rendah. Kemudian yang selanjutnya ada external interface file, ada 1 juga di tingkat yang rendah. Kemudian setelah itu dihitung bobot nilainya 3 dikali 1 ditambah 4 dikali 1, kemudian 7 ditambah 7 dikali 1 ditambah 5 dikali 1, sehingga didapatkan total bobot nilainya itu 19. Selanjutnya poin yang ketiga itu ada fungsional untuk menampilkan harga. Di user output itu ada 1 dengan tingkat level yang sedang. Kemudian di user inquiries-nya itu ada 1 dengan tingkatan rendah. Selanjutnya ada internal logical files-nya itu ada 1 juga dengan tingkat yang rendah. Kemudian dengan cara yang sama didapatkan total bobot nilai 15. Selanjutnya functional point yang selanjutnya ada mengeluarkan minuman. Untuk user output-nya itu ada 1 dengan tingkatan sedang dan ada 1 juga dengan tingkatan yang tinggi atau kompleks. Nah, selanjutnya ada internal logical files-nya itu ada 1 dengan tingkatan rendah dan external interface file-nya itu ada 1 dengan tingkat yang rendah. Sehingga jika dihitung kemudian ditotal didapatkan bobot nilainya 24. Kemudian untuk fungsional yang selanjutnya itu ada mengembalikan uang kembalian. Nah, untuk user output-nya itu di sini ada 1 dengan tingkat yang sedang. Kemudian ada 1 juga dengan tingkatan yang tinggi atau kompleks. Nah, selanjutnya ada di bagian internal logical files ada 1 dengan tingkat yang rendah. Kemudian ada external interface file ada 1 dengan tingkatan yang rendah. Kemudian dihitung bobot nilainya dan dijumlahkan didapatkan total bobot nilainya 24. Kemudian fungsional yang terakhir itu ada menampilkan stok minuman. Di bagian user inquiries-nya itu ada 1 dengan tingkatan yang rendah. Kemudian di bagian internal logical files ada 1 dengan tingkat yang rendah. Setelah itu dihitung dan didapatkan total bobot nilai 10. Nah, setiap fungsional elemen tadi memiliki total bobot nilai, kemudian dijumlahkan dan dihasilkan nilai total 118. Nah, nilai 118 inilah yang dinamakan dengan unadjusted function points. Seperti itu. Oke, bisa dilanjut ke bagian selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan memberi rate kepada beberapa poin degree of influence untuk menentukan complexity adjustment factor. Yang pertama pada bagian data communication, kita memberikan rate nilai 2 karena di dalamnya ada komunikasi dengan sistem eksternal untuk harga dan transaksi. Lalu untuk di bagian distributed data processing, kita memberi rate 1 karena hanya ada sebagian kecil data yang diproses
secara terdistribusi. Contohnya, update transaksi ke sistem eksternal. Lalu ada bagian performance, kita memberi rate 3 karena respon harus cepat, terutama untuk mengeluarkan minuman dan kembalian. Lalu ada heavily used configuration, kita memberikan nilai 2 karena mesin akan digunakan terus-menerus tetapi tidak banyak konfigurasi yang berubah-ubah. Selanjutnya ada transaction rate, kita beri nilai 3 karena transaksi cukup sering dilakukan pada setiap hari. Lalu ada online data entry, kita memberi nilai 2 karena user memasukkan uang dan memilih minuman secara langsung. Lalu ada end user efficiency, kita memberi nilai 4 yang di bagian ini memerlukan nilai tertinggi karena di dalam kasus vending machine ini harus mudah digunakan agar cepat dalam memilih dan membeli minuman, karena semua proses yang dilakukan di vending machine inputnya berasal dari end user. Lalu di online update kita memberi nilai 1 karena tidak banyak pembaruan real time yang terjadi. Lalu complex processing kita memberi nilai 3 karena proses validasi uang, pengembalian dan kontrol dispenser cukup kompleks. Terus reusability kita memberi nilai 1 karena sistem ini spesifik dibuat untuk vending machine dan tidak banyak digunakan ulang. Lalu ada installation ease, kita memberi nilai 3 karena instalasi cukup mudah tetapi tetap perlu pengaturan di awal. Lalu ada operation ease, kita memberi nilai 4 karena sistem harus mudah dioperasikan oleh penggunaan umum. Lalu ada multiple sites, kita memberi nilai 2 karena mesin bisa digunakan di banyak tempat tetapi tidak selalu terhubung satu sama lain. Yang terakhir ada facilitate change, kita memberi nilai 2 karena bisa diperbarui, misalnya daftar harga tetapi tidak sering terjadi perubahan. Jadi dari semua total degree of influence yang kita beri rate nilainya, totalnya ada jumlahnya itu 33. Nah, dari total 33 ini untuk perhitungan selanjutnya di complexity adjustment factor dengan rumus sama dengan 0,65 ditambah 0,01 n. N di sini adalah total rate dari degree of influence. Jadi 0,65 ditambah 0,01 dikali 33. Kalau 0,65 ditambah 0,33. Yang hasilnya adalah 0,98. Jadi complexity adjustment factor-nya adalah 0,98. Lalu setelah dari itu kita akan menghitung adjustment function point-nya menggunakan nilai dari unadjust function point sebelumnya, yaitu 118, dan complexity adjustment factor-nya yaitu 0,98. Jadi 118 dikali 0,98 hasilnya itu 115,64. Jadi dari function point analisis yang kita buat untuk vending machine kali ini didapatkan nilai adjustment function point yaitu 115,64 atau dapat dibuatkan menjadi 116. Oke, mungkin itu tadi functional point analysis untuk kasus vending machine Jepang dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.